jangankan mendoakan, tidak berterima kasih juga nggak boleh marah si muzaki. Iya, ya kan? bisa juga Kenapa? jadi itu. Kenapa? Karena itu hak mereka. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan ya. Perkenalkan dulu nih, aku Sarah. Terima kasih Pak Teten dan Pak Komar mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Sama. Karena lagi nuansa Ramadan ya, banyak pertanyaan nih mengenai zakat karena kita udah mau mendekati Idul Fitri nih. Nah, mungkin langsung aja kali ya aku mau bertanya, kenapa sih kita tuh harus bayar zakat? Boleh mungkin Pak Teten gimana? Baik, terima kasih Sarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, umat Islam itu mengimani ya dan juga meyakini bahwa zakat sebagai salah satu rukun Islam dan juga ibadah wajib ya. Nah, menarik di sini bahwa ketika memahami zakat sebagai rukun Islam dan ibadah wajib, maka kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa itu harus ditunaikan, harus dibayarkan zakat itu. Nah, kenapa kita harus bayar zakat? Nah, ini menarik, kita bisa melihat dari dua sisi tadi, dari sebagai rukun Islam maupun sebagai ibadah wajib. Pertama, kalau kita lihat sebagai rukun Islam, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa namanya rukun itu dia tiang. Bangunan Islam itu berdirinya atas 5 tiang, ya, syahadat, ya, sholat, zakat, saum, dan ibadah haji. Nah, kalau tiang ini kemudian tidak ditegakkan, bangunan itu rubuh. Nah, ya kan? Nah, maka artinya kenapa orang itu harus bayar zakat? Itu sama dengan tadi bahwa dia menegakkan tiang. Dan kata Rasulullah SAW, kita bisa analogikan ke hadis beliau tentang sholat ya. Inna sholat sesungguhnya sholat itu as-sholatu imaduddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Faman tarokaha faqad hadamadin. Ya, sholat itu tiang agama, maka siapa yang menegakkan tiang itu berarti dia menegakkan agama. Tapi siapa yang dia meninggalkan agama, maka meninggalkan sholat, maka dia samanya dengan merubuhkan agama. Nah, jadi poin pertamanya harus lahir kenapa kita wajib bayar zakat itu, bahwa kita itu menegakkan Islam. Menegakkan Islam dalam diri kita, menegakkan Islam di dalam kehidupan kita, ya, bermasyarakat. Nah, itu kenapa yang pertama ya. Kenapa yang pertama. Jadi dari sisi tadi Islam sebagai zakat sebagai rukun Islam. Nah, yang kedua ya, Islam zakat sebagai ibadah wajib. Zakat sebagai ibadah wajib. Menarik, perintahnya jelas. Di dalam surat Al-Baqarah ya, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, tegakkanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang ruku. Nah, artinya memang ketika ditanya kenapa kita harus bayar, memang perintah agama. Ya, perintah agama. Dan baru dari situ nanti kita bisa mengambil pelajaran-pelajarannya gitu kan. Nah, itu. Jadi dari situlah kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil hikmahnya kalau kita tahu kenapa kita harus bayar zakat. Itu dua hal penting ya dari sisi zakat sebagai rukun Islam dan zakat sebagai ibadah wajib. Oke. Jadi yang poin pentingnya itu adalah sebagai rukun Islam dan sebagai ibadah wajib ya yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Oke, kita udah tahu nih kenapa kita harus bayar zakat ya Pak. Nah, bagi yang belum tahu gimana caranya nih buat kita bayar zakat nih? Gimana? Apa kita harus ke penyalurnya dulu atau boleh nih kita langsung ke fakir miskinnya gitu, kita kasih secara personal gitu, itu apakah boleh? Nah, menarik ini ya, kita mungkin memahami dari praktek yang ada di masyarakat sekarang. Saya ingin coba kita mengambil pelajaran yang
mungkin termasuk jarang diambil hikmahnya oleh masyarakat pada umum. Yang pertama, ketika kita akan membayarkan zakat, pahami bahwa sebagai ibadah wajib, seperti ibadah wajib yang lain, itu ada namanya syarat dan rukunnya. Ya, di mana-mana namanya ibadah itu pasti ada syarat dan rukunnya. Ya, kita seperti sholat, kita syaratnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, maka kita wajib berwudu, ya gitu kan. Nah, nanti dalam zakat juga sama seperti itu, ada syaratnya. Misalnya bahwa zakat itu, nah kita bedakan ya antara zakat kita dengan zakat mal. Sekarang kita masuk di zakat mal saja. Zakat malnya itu misalnya bahwa hartanya itu harus bersih. Jadi zakat itu tidak boleh dari harta yang haram. Harus dari harta yang halal. Ya. Kemudian sudah sampai nisab jumlah tertentu. Ya. Nah itu ada ketentuan dan yang lainnya ya. Nanti bisa kita kaji lagi lebih jauh ya tentang syarat. Nah kemudian yang rukun dalam membayarkan zakat. Menarik, saya pernah mendapat pelajaran dari seorang ustadz, Allah yarham, Ustadz Ahmad Bisri, beliau almarhum. Beliau mengajarkan kepada saya, ya, beliau penyusun buku The Pocket of Fikih. Beliau mengatakan, ketika perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di situ tuh hanya ada 2 perintah sebetulnya, perintah sholat, perintah zakat. Adapun warka'u ma'ar raki'in bukan diperintahkan kita ruku, tapi hakikatnya diperintahkan berjamaah. Nah, ketika ada pertanyaan tadi, zakat bagusnya dibayarkannya langsung atau melalui amilnya? Ya, nah, di sini dalam rukunnya, menurut beliau ya, beliau memang latar belakangnya syariah. Beliau yang mengatakan salah satu cara menyalurkan zakat itu harus berjamaah. Kalau dalam sholat, ya khususnya bagi laki-laki, berjamaah sholat wajib itu ya memang wajib berjamaah. Di mana ada imamnya ya imam sholat. Nah dalam berzakat imamnya itu adalah amil, ya amil yang disebut amil. Dan amil itu satu-satunya petugas ibadah yang disebutkan secara eksplisit, bukan implisit ya, eksplisit di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ya. Dan disebutnya adalah sebagai amil, wal amilina alaiha, dan orang-orang yang mengurus zakat. Nah, artinya ketika kita bertanya zakat ini bagusnya bagaimana, Allah kok sudah yang menentukan. Pertama harus berjamaah. Siapa yang berjamaahnya itu, yang memimpinnya, itulah yang disebut dengan amil. Amil ya, amil zakat. Nah, kita tidak bicara sah atau tidak sah ya. Maka kalau dianalogikan kepada sholat sendiri juga sah. Tapi kan pahalanya beda. Ya, sholat berjamaah 27 derajat. Sholat sendiri itu hanya satu. Itu pun kalau fatihahnya benar. Kan begitu kan? Nah, itu kalau fatihahnya benar. Nah, sama dengan berzakat juga. Jadi imamnya itu amil zakat. Dan satu-satunya petugas ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah amil. Yang berikutnya, ada keuntungannya yang justru kembali kepada si pembayar zakat, kepada muzaki. Apa? Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah katakan washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan doakanlah mereka. Mereka itu siapa? Para pembayar zakat. Para pembayar zakat. Doakanlah para pembayar zakat itu ya. Sesungguhnya doa engkau Muhammad, dalam hal ini doa para pengelola zakat, itu menenteramkan para muzaki. Jadi selain mensucikan harta dan jiwa, juga doanya itu menentangkan. Nah, itu. Dan kita harus tahu di situ posisinya mendoakan itu kewajiban dari amil, hak dari muzaki. Ya. Tapi kalau kita bayar zakat langsung kepada mustahik, misalnya ada orang miskin, ini zakat saya. Nah ya, si mustahik, si orang miskin ini ya, jangankan mendoakan, tidak berterima kasih juga nggak boleh marah si muzaki. Iya kan? Kenapa? Kenapa? Karena itu hak mereka. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau ke amil ini titipan. Nah, jadi itulah saya ingin menggambarkan betapa pentingnya menyalurkan zakat itu melalui amil. Nah, di Indonesia amil zakat itu yang dikenal adalah institusi, jadi bukan individu. Ada yang namanya Badan Amil Zakat Nasional, tingkatannya dari nasional, dari
provinsi, kabupaten, kota. Ada lembaga amil zakat, sama tingkatannya juga ada nasional, lembaga amil zakat nasional, ada lembaga zakat amil provinsi dan lembaga amil zakat kabupaten kota. Dan mereka semua sudah sudah melek teknologi. Artinya begini, nggak ada alasan lah susah bayar zakat kepada orang sekarang mah. Mau dari tempat tidur aja bisa, mau kapan saja aja bisa gitu ya. Tinggal kita cari lembaga mana yang kita percaya ya, arti kita merasa nyaman membayarkan kepada mereka, ya udah tinggal bayarkan. Searching aja namanya ini, nanti lihat pasti ada nanti cara membayar zakat. Nah itu kalau bertanya bagusnya kepada siapa membayar zakat ya. Kenapa? Kan aku juga suka lihat di masjid yang mau bayar zakat boleh di sini gitu. Nah kalau itu berarti mereka bergerak sendiri masjidnya itu atau nanti amilnya itu nanti menyalurkannya lagi ke institusi yang lebih besarnya lagi gitu. Okay. Jadi ada panitia amil zakat biasanya disebutnya begitu di masjid. Nah ini sekarang ini harus terintegrasi dengan yang tadi sifatnya nasional atau provinsi atau kabupaten kota. Contoh kita di Tangerang Selatan ada yang masjid sudah menjadi lembaga amil zakat. Jadi lembaga amil zakat tingkat kota Tangerang Selatan dia mendapatkan SK dari Kementerian Agama ya setelah melalui proses verifikasi ya ada dapat izin, nah itu bisa menjadi. Atau si masjid ini tidak mendapatkan SK sebagai amil, tapi dia berafiliasi atau nginduk atau menjadi bagian dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Nah seperti itu ya. Nanti ada aturan mainnya seperti apa ya. Nah dia berhak menghimpun, kemudian juga nanti menyalurkannya ikut aturan dari lembaga atau badan amil zakat itu. Nah, seperti itu. Jadi masjidnya itu jadi anak-anaknya nanti induknya ada lagi gitu ya. Ya, kalau di undang-undang itu disebutnya UPZ, unit pengumpul zakat. Ya, gitu atau perwakilan lembaga amil zakat disebutnya gitu. Nah, okay. Nah, aku juga mau nanya nih. Zakat itu tadi kan untuk diberikan kepada fakir ya, fakir miskin. Nah, gimana caranya nih zakat bisa jadi penggerak ekonomi umat nih? Yeah. Karena kan kadang-kadang juga nggak semua fakir miskin juga adil gitu, dapat gitu kan ya yang haknya mereka gitu. Nah, bagaimana tuh Pak? Ya, yang menarik tentang zakat ini. Kalau kata Said Sabiq itu kan zakat itu adalah ibadah dari harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu ya, dikelola oleh orang-orang tertentu dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu yang disebut dengan asnaf ya. Nah, dalam zakat bicara tentang asnaf, bicara tentang mustahik zakat yang terdiri dari 8 golongan ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah merinci sangat jelas ya, siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya, nah itu ada 8 asnaf, 8 golongan, termasuk di situ salah satunya amil zakat. Nah, memang yang utama mustahik zakat itu adalah fakir miskin. Jadi fakir, miskin, amil, mu'alab, ya, rikob, gorimin, sabilillah dan ibnu sabil. Ya, itu 8 golongan. Nah, maaf Pak, boleh dijelaskan sedikit nggak agak? Ya. Kas aja sedikit gitu, yang ke-8 tadi itu. Ya, jadi yang berhak menerima zakat ya atau mustahik zakat itu ada 8 asnaf, 8 golongan. Pertama adalah fakir. Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan atau penghasilannya tidak mencukupi 50% kebutuhan hidupnya sehari-hari. Miskin ya, orang yang punya penghasilan ya, tapi tidak mencukupi 100% kebutuhannya ya. Amil ya, yang mengelola zakat ya. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau tertarik kepada Islam ya, dan kuat kalau diberikan zakat kemudian dia bisa masuk Islam ya, mu'alaf. Oh, jadi ya. Boleh ya yang belum mu'alaf. Belum masuk Islam padahal. Boleh, tapi dia sudah ya istilahnya tuh bahkan sudah membela Islam. Oh, okay. Sudah membela Islam ya. Ya, itu sudah, dan banyak orang-orang seperti ini ya dalam kehidupan kita. Ya, dan yang kemudian tadi rikob itu budak belian ya. Budak belian ya.
Nah, kemudian ghorimin, orang yang berhutang. Nah, di Indonesia ini agak berbeda ya. Orang berhutang itu masuknya orang fakir miskin juga, padahal harusnya berbeda. Nah, contoh di Brunei, disebut yang ghorimin itu adalah bukan fakir, bukan miskin, tapi orang yang sedang nyicil rumah pertama atau mobil pertama. Ghorimin, jadi berhutang untuk rumah, berhutang untuk mobil, bukan berhutang untuk makan sehari-hari, bukan berhutang untuk pendidikan. Itu. Jadi itu di Brunei. Makanya kalau di Brunei yang penerima zakat itu biasanya datang pada bawa mobil, tapi mobilnya masih nyicil gitu kan. Nah, gitu. Itu ghorimin ya, orang berhutang ya. Nah, kemudian yang berikutnya fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah atau berdakwah ya dalam kebaikan gitu ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemudian Ibnu Sabil ya, orang yang habis dalam kehabisan bekal dalam perjalanannya ya. Nah gitu. Nah jadi itu 8 asnaf ya. Nah nanti mereka ini tidak harus sama rata 1/8, karena bisa jadi di satu daerah itu tidak semua asnaf ada. Nah, bahkan Dr. Yusuf Qaradawi dalam fatwa kontemporernya, ketika kemiskinan menjadi problematika nasional, boleh zakat itu dikhususkan untuk fakir miskin. Ya, ketika menjadi problem nasional gitu kan. Nah, dan di kita masih sebetulnya ya masih problem nasional tentang kemiskinan. Ya, itu dari Dr. Yusuf Qaradawi. Nah, tadi bagaimana menyalurkannya dalam kesejahteraan. Nah, ini hasil experience ya, pengalaman saya mengelola lembaga zakat sekitar 20 tahun. Itu sebetulnya kita bisa membagi dua kelompok nih, mustahik zakat itu. Ada yang pasti setiap tahun, setiap saat menerima. Di dalam ayat tadi menggunakan, ya surat At-Taubah ayat nomor 1 menggunakan li, yaitu lil fuqara, ya untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk amil dan mu'alaf. Ini kemungkinan terjadinya setiap tahun tuh ada. Ya, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum ya, li. Yang kedua menggunakan fi. Nah, ini temporer. Jadi suatu saat bisa ada, bisa enggak. Ya, jadi orang tadi Ibnu Sabil, Rikob, Fisabil bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau yang ini nih selalu ada yang. Nah, ketika bicara kesejahteraan, konsekuensinya kalau untuk orang ghorimin, orang yang berhutang, orang yang budak belian, itu sebetulnya sekali treatment, sekali dikasih, selesai masalah. Ya, selesai masalah. Kenapa? Misalnya orang budak belian ditebus, udah selesai, nggak jadi asnaf lagi. Orang berhutang dibayar hutangnya, udah selesai, ya kan? Gitu kan? Amar ma'ruf nahi bukan bayarin, udah selesai. Ibnu Sabil orang kehabisan bekal, kasih sekali. Nggak mungkin kan terus-terusan gitu kan. Nah itu. Tapi yang 4 pertama, nah ini akan bergulir terus. Sehingga setiap tahun tuh mungkin ada. Nah, dan mereka itu idealnya mencapai nanti tingkat, kalau kata Imam Syafi'i, insya Allah tidak salah saya, kata Imam Syafi'i itu cukupi kebutuhan mereka itu untuk 1 tahun hidup. Jadi zakat itu kebagiannya itu. Jadi zakat itu bukan 100.000, 200.000 gitu. Jadi dapatnya itu harus cukup buat setahun hidup. Itu sudah terpenuhi sandang, pangan, papan. Jadi untuk setahun ya. Makanya berikutnya kenapa di zaman Umar bin Abdul Aziz ketika mustahik yang miskin itu sudah jarang, beliau mendeklarasikan, wahai para pemuda, nikahlah. Ya. Nah, disuruh nikah itu karena Umar bin Abdul Aziz menyediakan biaya untuk nikahnya, biaya untuk hidup 1 tahun. Nah, gitu. Jadi si pemuda itu nikah gitu. Karena memang dijamin untuk 1 tahun. Ya logikanya kalau orang itu normal, setahun kemudian kan udah bisa mandiri lah gitu ya. Kan itu kan. Nah, itu ya. Nah, jadi makanya tadi berbicara tentang kesejahteraan, kita fokus kepada sebetulnya 2 asnaf. Bicara fakir miskin. Nah, di sini nanti ada yang memang kategorinya itu disantuni seumur hidup. Ya kayak orang yang difabel, yang memang difabel dalam arti lemah pikiran, lemah fisik begitu kan. Nah, itu harus disantuni. Bahkan mereka harus dimuliakan itu kan. Harus dimuliakan. Jadi jangan sampailah seperti kita melihat
istilahnya itu kalau kita dengar misalnya di mana di sini di Pondok Indah, anjing aja punya kamar, sementara kita masih banyak orang miskin yang nggak punya, nah gitu kan, di emperan kan gitu kan, itu seharusnya selesai gitu dengannya. Nah ini disantuni orang-orang, dan ini sebetulnya secara undang-undang dasar kita kan jelas, negara memelihara fakir miskin, atau fakir miskin dipelihara oleh negara. Dipelihara itu bukan dilestarikan ya, tapi artinya dipenuhi kebutuhannya kan gitu kan. Nah itu ya sama seperti kembali tadi saya ambil contoh di Brunei. Di Brunei yang namanya fakir miskin itu bukan tidak ada, tapi fakir miskin diurusnya oleh yang namanya yayasan sultan. Ya, jadi oleh Sultan Brunei itu semua yang miskin itu diurus, dipenuhi kebutuhannya. Nah itu ya. Nah di kita di sini masih banyak. Nah jadi untuk yang mereka udah santunan aja. Nah yang kedua nanti ada yang pemberdayaan. Jadi kebutuhan masyarakat fakir miskin itu sebetulnya ya tadi ada yang sifatnya santunan, ada yang sifatnya pemberdayaan. Jadi kan ada orang yang sudah bekerja. Contoh lah yang bekerja kadang dia dapat pekerjaan tapi kadang enggak. Kalau kita lewat aja ke Sepolwan sini nih, biasanya di luar hari, tapi nggak tahu di Ramadan ada nggak? Kita akan melihat ada tukang-tukang yang di pinggir jalan bawa cangkul sama serokan untuk tanah. Dia kan nunggu panggilan. Nunggu ya datang truk jemput butuh gitu. Nah, kadang sehari dia tidak, besoknya kan hari itu dia nggak punya penghasilan. Nah untuk mereka itu kan bukan mereka nggak bekerja, bukan mereka nggak bisa, tapi memang perlu didampingi, perlu diberdayakan. Artinya di keluarganya perlu ada sumber penghasilan yang lain. Nah maka tadi di sini bicara kesejahteraan itu. Jadi orang miskin itu tadi dipenuhi haknya selama 1 tahun penuh begitu kan. Mereka nggak mikirin nggak mikirin nyari makannya, karena memang real mereka tidak bisa kecuali dibantu. Ya itu Ustadz Muslim mengatakan ini ujian buat orang yang berlebihan gitu ya untuk membantu mereka. Nah sementara ada yang tadi sudah kebutuhannya bisa tapi perlu tambahan. Nah ini yang pemberdayaan, dan disinilah aktivitas dari amil zakat. Nah amil zakat itu gimana mendampingi mereka supaya mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Contoh, kalau kebutuhannya cukup buat makan, tempat tinggal, paling nggak biaya pendidikan anaknya kita cover. Makanya kenapa di amil zakat nanti ada program beasiswa. Nah itu sebetulnya untuk mendampingi ya. Jadi penghasilan dia tidak untuk bayar pendidikan. Kemudian kesehatan. Misalnya kalau dia sakit, kan tidak semua yang BPJS penerima bantuan ya, penerima bantuan iuran ya, PBI ya. Nah itu tidak semua tercover kan oleh negara ya. Nah itu bisa zakat itu dibayarkan untuk bayar iuran BPJS. Nah kan begitu kan. Sehingga ketika dia berobat, dia tidak perlu memikirkan penghasilannya dialokasikan untuk biaya berobat kan gitu kan, BPJS. Nah itu model-model. Nah ini disinilah kecerdasan dari amil dituntut. Apa sih program yang tepat gitu kan. Jadi tidak harus selalu kalau begitu dia jadi pedagang. Nggak bisa, karena tidak semua bisa jadi pedagang. Nah kan itu. Gitu seperti itu ya. Contoh bagaimana mensejahterakan. Jadi bukan hanya mensejahterakan, bahasanya bagi saya itu adalah memuliakan. Ya bisa dibayangkan kalau ada orang yang sakit jiwa gitu kan, kita tempatkan gitu kan di tempat tertentu, terurus, mandi dan sebagainya kan itu kan tidak mengganggu yang lain kan gitu kan. Nah, mereka juga diorangkan lah gitu kan. Itu memuliakan dan memberdayakan lah. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang aku agak tertarik nih soal yang hutang tadi. Tadi maaf Pak, apa namanya kalau yang Gorimin. Nah, Gorimin. Kan di Indonesia apa-apa tuh nyicil ya. Apa-apa nyicil. Padahal dia mampu nih, dia punya pekerjaan, dia pinjaman online. Dia tuh mampu nih untuk bayar tunai misalnya mau beli mobil. Tapi mendingan nyicil aja Kan kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Dia itu mampu untuk bayar zakat. Tapi dia juga punya hutang gitu. Nah, ini ada 2 hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan pertanyaan itu. Yang pertama terkait dengan kewajiban memverifikasi dari si amil. Jadi memang salah satu tugas amil itu di era sekarang kan
tidak semua orang itu bisa jujur, bisa apa adanya, ya gitu kan. Bisa banyak dikemas-kemas lah. Nah, dan tugas terberat dari amil itu sebetulnya memverifikasi ini dulu, memastikan orang ini memang masuk kategori mustahik, kemudian kategorinya di mana, ya kan? Nah itu, karena kan di kita kan biasa orang katanya yang kemarin aja kan ada siapa? Ada wakil bupati atau bupati yang menerima BLT ya, kan gitu kan. Jadi artinya kalau tidak diverifikasi ini kan bahaya ya. Nah ini yang saya ingin lihat dari sisi kewajiban memverifikasi ya, memverifikasi orang yang layak atau tidak menerima bantuan di satu. Nah yang kedua adalah dari sisi gaya hidup di era sekarang. Menarik sebetulnya banyak konsultan konsultan terkait dengan ya salah satunya saya sebut saja smart financial wisdom gitu kan, jadi bijaksana dalam mengelola keuangan. Gitu kan. Nah ketika orang tadi pakai pinjol, pakai KTA, kartu kreditan tanpa agunan ya, nah gitu kan. Itu pertama harus dilihat dari sisi verifikasinya tadi ya. Nah yang kedua dari sisi lifestyle, ya jadi kalau dari apakah dia layak atau tidak ketika dia pinjol, itu nanti diverifikasi oleh si amilnya, ya kan. Nah itu yang kedua, kalau itu ternyata gaya hidup, nah tentu dia tidak akan memenuhi syarat, ya tidak akan memenuhi syarat, atau hidupnya boros. Nah itu kalau hidupnya boros bukan diselesaikan dengan zakat, tapi dengan tadi saya bilang lifestyle dia harus bagaimana mengelola keuangannya yang bijak gitu kan. Nah itu yang bijak dan smart gitu ketika mengelola keuangannya. Nah itu. Jadi karena kalau kita solusi dengan zakat, ya hari ini dibayar, besok nginjemnya lebih gede lagi kan gitu kan. Nah itu. Jadi dua sisi ini harus ada pendekatan. Sama lah tadi kalau fakir miskin itu ada pendekatan dimuliakan atau diberdayakan. Nah, ini juga sama. Orang-orang yang berhutang itu tadi ya kita lihat apakah memang karena keterdesakan ya, atau karena kondisi, atau karena gaya hidup ya itu. Nah kalau karena gaya hidup berarti solusinya tidak bisa dari zakat, tapi dari gaya hidup dia ya. Berarti amilnya ini ya yang harus pintar-pintar untuk Ya. memverifikasinya. Oke. Mungkin yang terakhir nih Pak, apa yang mau disampaikan ke umat muslim di Indonesia nih untuk biar tergerak hatinya untuk membayar zakat nih, bagi yang mampu untuk membayar zakat. Ya. Pertama di Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tujuan pengelolaan zakat itu adalah salah satunya meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Jadi meningkatkan zakat dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Artinya begini, bicara zakat itu sebetulnya tadi seperti yang disampaikan Pak Komar, seperti kita berkontribusi, bukan seperti, tapi memang kita berkontribusi terhadap tujuan bernegara itu. Maka kalau dalam bahasa Mahkamah Konstitusi itu, tujuan pengelolaan zakat itu berhimpit dengan tujuan bernegara. Nah, gitu. Itu di putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi artinya zakat itu dimensinya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar menyalurkan sebagian harta kita, hak orang lain dari kita, tapi ada suatu tujuan yang besar. Yang kedua ya, bahwa keuntungan ya, yang paling diuntungkan dengan adanya zakat itu bukan mustahik sebetulnya, tapi itu si muzaki itu sendiri. Ya, jadi saya ingin menggambarkan kalau kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, yang luar biasa, ya bahkan tadi untuk sampai kepada level negara. Mudah-mudahan kita akan komitmen gitu kan dengan itu. Yang kedua, yang diuntungkan itu bukan mustahiknya. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah itu, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki bihim
Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi yang diuntungkan itu sebetulnya dirinya si pembayar zakat itu sendiri. Ya, ambil ya zakat dari mereka untuk tutahhiruhum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan, bersih dan suci. Bersih hartanya, suci jiwanya. Ya, itu kembali ke dia sebetulnya ya. Luar biasa gitu kan. Nah, itu. Ya, kemudian ketika dia menyalurkannya dengan benar, maka dia mendapatkan doa, dan doa itu ditambah jadi bukan hanya bersih, suci, tapi juga diberikan ketenangan. Ini yang akan didapat dari seorang yang bayar zakat dengan benar. Sekarang kalau kita tanya, apa sih yang dicari di dunia ini? Pasti mereka nyari ya pengennya ketenangan. Iya kan gitu kan? Kemerdekaan yang tercermin dengan ketenangan. Makanya istilah orang ada apa? Merdeka dari sisi keuangan, merdeka dari sisi ya finansial gitu kan, merdeka dari sisi itu, kemudian merdeka dari penjajahan dan sebagainya, sehingga mereka bisa tenang ya, karena orang ciri khas dari orang merdeka itu dia tenang gitu ya. Kita mudahnya gambarkan saja, sekarang orang yang sedang berperang dengan yang tidak berperang itu beda ketenangannya kan gitu kan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada ini yang pertama. Kalau kita pahami dua hal tadi ya, misinya yang begitu besar, manfaatnya yang kepada kita itu rasanya tidak ada hal yang kemudian memberatkan. Maka ketika membayarkan zakat jangan tanya-tanya lagi, saya kan ada saudara saya yang miskin, ada tetangga, itu bukan ranahnya zakat, itu ranahnya infak sedekah ya. Zakat itu kecil ya. Makanya Prof. Didin Hafidudin itu mengatakan begini, orang yang berzakat itu belum dikatakan dermawan. Orang yang berzakat itu baru dikatakan tidak pelit dan tidak zolim. Kenapa tidak pelit? Karena dia menunaikan perintah Allah. Kenapa dia tidak zolim? Karena dia tidak mengambil harta milik orang. Zakat itu kan harta milik orang yang ada di dalam diri kita. Nah, kan gitu kan. Nah, jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada kita ya, kepada kita semua, mudah-mudahan ketika sadar betul tentang zakat itu seperti itu, maka ketika menunaikannya juga sebagaimana kita menunaikan ibadah yang lain ya. Nah, termasuk saya ingin menyampaikan untuk berzakat tidak berlaku kaidah kalau perlu tangan kiri tidak tahu. Kenapa? Karena rukun dari ibadah wajib ya, itu pada dasarnya terbuka. Orang bersyahadat harus ada saksi. Orang sholat idealnya berjamaah, ya kan? Kalau mau tidak diketahui, ya sholatlah qiyamul lail. Yang sunnah itu apa? Infak sedekah. Ya, orang berhaji harus pamitan, ada walimatus safar diumumin. Orang puasa, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Semua orang berpikirannya, oh si ini pasti puasa, si ini puasa. Tapi coba kita di luar Ramadan, kita nggak tahu kan siapa yang puasa. Nggak tahu kan. Artinya itu ya tidak rahasia. Orang puasa di bulan Ramadan itu tidak rahasia. Ya, justru orang yang tidak puasa itu rahasia. Makanya dia sembunyi-sembunyi gitu kan. Orang yang puasa tidak rahasia. Makanya, nah sama zakat juga seperti itu. Zakat itu harus terbuka. Makanya terbukanya dengan cara apa? Bayarkan ke amil zakat. Ya, ini zakat harta saya. Ya, misalnya zakat emas saya atau zakat penghasilan saya. Besarnya sekian, udah didoakan, itu terbuka. Nah, kalau itu tertanam, mudah-mudahan zakat menjadi lifestyle, ya gaya hidup. Maka di dalam manajemen keuangan, zakat itu jangan ditaruh paling bawah. Begitu ada penghasilan, urutan keduanya adalah zakat. Berapa dari penghasilan? Supaya penghasilan yang dibawa ke rumah itu sudah bersih. Inilah salah satu ciri dari lifestyle, ya dari gaya hidup gitu kan. Dari gaya hidup kita, bahwa zakat itu sudah jadi gaya hidup kita. Poin kedua, begitu menerima, atau poin pertama begitu kita menerima. Ya, dan kecil ya. Zakat penghasilan 10 juta. Zakatnya hanya 250.000. Tapi kalau ditumpukan dalam 1 tahun 250 itu berarti 250 kali 12. Ya, itu sudah 3 juta. Ya kan? Wah, pas mau dibayar di akhir tahun penghasilan 10 juta, bayar 3 juta, gede amat gitu kan. Padahal itu, nah makanya ini tadi ayo kita pahami ya, selain sebagai kewajiban, sebagai rukun Islam, zakat itu sebetulnya kebutuhan kita. Yang kedua,
ayo kita jadikan lifestyle gitu kan, sehingga menunaikan zakat itu menjadi sesuatu yang indah, ringan, dan mudah-mudahan insya Allah semua dilandasi keikhlasan. Ya itu. Nah, jadi jangan zakat secara sembunyi-sembunyi lah gitu. Kalau infak sedekah silahkan tangan kiri kalau perlu tidak tahu gitu kan. Nah itu ya. Itu wallahu alam itu. Ya. Jadi perlu diingat ya, kalau misalnya zakat itu bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk diri sendiri gitu ya. Oke, kayaknya aku udah tahu nih lebih banyak soal zakat. Terima kasih banyak Pak Tete dan Pak Komar udah meluangkan waktunya ke sini nih, jadi ganggu Ramadannya. Oke, makasih banyak ya. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.